Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum hari ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fajar Ayunin Khairunisa, Haliza Nurlaili Abidah, Laurin Indras Marcelina, Naning Septilia Rahmawati, dan Niken Ayu Puspitasari akan mempresentasikan mengenai kemampuan berempati. Sebelum memasuki materi kemampuan berempati, kita pelajari kembali mengenai apa itu UPD. UPD atau Understanding by Design yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam perancangan rencana pembelajaran. Adapun kerangka yang ditawarkan oleh UPD adalah desain mundur atau backward design, yang menjadi pembeda dengan kerangka yang lain. Artinya, perancangan pembelajaran dimulai dengan penentuan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam suatu pembelajaran. Untuk mencapai sasaran tersebut, dirancanglah suatu alat atau prosedur penilaian, biasanya berupa instrumen penilaian. Barulah kemudian dibuat strategi atau perencanaan pembelajaran yang biasanya berupa instruksi pembelajaran. Rangkaian pembelajaran UPD. Yang pertama, penjelasan atau explanation, yaitu kegiatan mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, menjelaskan sebuah teori, dan menggunakan data. Kedua, interpretasi, yang merupakan kegiatan menerjemahkan cerita, karya seni, atau situasi. Interpretasi juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan, atau sebuah hasil karya dari satu media ke media lain. Yang ketiga, aplikasi, menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata atau sebuah simulasi. Yang keempat, perspektif, melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasar suatu hal, dan memberikan kritik. Yang kelima, empati, menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Selanjutnya, pengenalan diri atau refleksi, yaitu memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang empati, berempati dalam kerangka UPD. Yang pertama, mengidentifikasi nilai yang ditemukan dan dirasakan pada orang lain yang aneh atau tidak masuk akal. Yang kedua, menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung perbaikan masalah belajar. Yang ketiga, tercapainya kemampuan untuk berempati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang empati. Apa sih empati itu? Menurut Wilson, empati adalah reaksi yang terjadi pada individu ketika mengamati individu lain. Empati merupakan sebuah gerbang dari aksi peduli kepada orang lain, termasuk di dalamnya nilai kebaikan yang dimiliki oleh semua orang, termasuk siswa atau peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, dasar pendidikan moral dengan empati harus dimulai sejak dini, karena tumbuh dan berkembangnya empati pada anak atau siswa sejak dini memberikan pengaruh pada perkembangan kepribadian dan perilaku siswa saat dewasa. Selanjutnya adalah kemampuan berempati. Kemampuan berempati adalah proses evaluasi unjuk kerja peserta didik berdasarkan penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu dan digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman peserta didik. Kemampuan berempati dapat dicontohkan di antaranya mampu menghargai pendapat orang lain, mampu menolong orang lain, mampu menjadi pendengar yang baik, mengerti dan memahami sudut pandang orang lain, dan tidak memihak serta tidak menghakimi orang lain. Adapun kriteria kemampuan berempati antara lain, yang pertama adalah sensitif, yakni peka terhadap permasalahan. Kedua, terbuka, yakni menerima tanpa paksaan. Ketiga, reseptif, yakni tanggap terhadap anjuran orang lain. Keempat, perspektif, yakni memiliki kesadaran yang tajam. Dan yang kelima adalah taktis, yaitu dengan siasat atau perencanaan yang teliti. Mengapa berempati itu sangat penting? Menurut Charkov dalam Astri Budin Pingsih, kemampuan berempati merupakan kemampuan untuk paham, tenggang rasa, dan memberikan perhatian kepada orang lain. Pentingnya berempati dalam dunia pendidikan adalah untuk membangun hubungan sosial, mengatur emosi, melatih untuk menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, dan menumbuhkan sikap saling toleransi dan menghargai sesama. Selanjutnya, bagaimana peserta didik agar memiliki empati? Nah, kita dapat memakai strategi untuk menanamkan empati. Yang pertama, dengan pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, kita bisa mengelompokkan siswa yang berdasarkan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, memiliki teman sebaya dan teman lintas usia. Dan yang ketiga, dengan menggunakan pendekatan humanistik, di mana dengan pendekatan humanistik ini dapat meningkatkan empati, tanggap, dan kontrol diri pada siswa. Berikut ini contoh konkret dari peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik diminta membawa makanan dari rumah. Salah satu peserta didik membawa satu buah donat dan diminta untuk membagi donat tersebut menjadi beberapa bagian pecahan yang setara, yang kemudian membagi donat yang ukuran sama tersebut kepada teman-temannya. Dalam kegiatan ini akan mengajarkan kepada peserta didik tentang konsep pecahan yang setara dan mengembangkan empati, karena peserta didik harus membagikan kepada teman-temannya dengan adil dan ukuran yang sama.
Dan selanjutnya pada materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 4 tentang keberagaman bangsa Indonesia. Dalam penyajian materi tersebut, peserta didik mampu mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia dengan berbagai perbedaan dan keberagamannya, baik suku, ras, agama, budaya, adat, profesi, dan perbedaan lainnya yang ada di Indonesia. Dari keberagaman tersebut, maka peserta didik akan tumbuh sikap empati dan toleransi untuk menghargai satu sama lain. Contoh yang ketiga yaitu, pada suatu hari di kelas ada teman yang sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sikap empati yang bisa ditunjukkan oleh siswa ialah dengan mengadakan iuran. Iuran tersebut berupa uang. Setelah terkumpul, uang tersebut akan digunakan untuk menjenguk salah satu teman yang sedang sakit tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pemaparan tentang kemampuan berempati dalam Understanding by Design, dapat disimpulkan bahwa peserta didik mendapatkan pendidikan dasar dan pendidikan moral. Dengan memberikan contoh, bentuk empati harus dimulai sejak dini, karena tumbuh dan berkembangnya empati pada peserta didik sejak dini dapat berpengaruh pada perkembangan kepribadian dan perilaku peserta didik saat dewasa nanti. Dalam Understanding by Design, peserta didik berempati apabila telah menemukan nilai yang orang lain telah temukan. Selain itu, menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung berkaitan masalah belajar, sehingga tercapainya kemampuan untuk berempati. Demikianlah paparan hasil diskusi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.